Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Selamat datang di podcast pertama kita, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang sangat menarik pada hari ini. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Henny, di sini saya sebagai host, dan hari ini kita akan membahas tentang pacaran di zaman sekarang. Bersama narasumber saya, yaitu Lintang. Kebetulan dia teman saya yang juga aktif di organisasi. Selamat datang, boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Ya, sebelumnya terima kasih telah mengundang saya ke sini untuk membahas tema yang bisa dibilang cukup dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin ini bukan menggurui, tapi mungkin hanya mengingatkan dan ya sedikit sharing-sharing, ya sedikit sharing-sharing aja lah, kayak gitu mungkin. Oke, langsung saja mungkin ya. Mungkin Kalintang udah pernah dengar ya tentang pacaran tapi kajian bareng. Nah, itu gimana tuh tanggapannya menurut Kalintang? Karena mungkin Kalintang sendiri masuk di organisasi yang apa sih kelompok studi Islam itu. Nah, gimana tanggapan menurut Kalintang sendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Mungkin konteks pacaran sekarang tuh agak gimana ya? Agak rancu mungkin ya, agak sedikit dilegitimasi gitu atau dibenarkan dengan ya itu tadi dengan bumbu atau dengan balutan kayak pacaran tapi kajian bareng gitu. Sementara kalau kita tarik gitu ya di Quran surat Al-Isra ayat 32 juga kan wala taqrabu zina fa innahu kana fahisha wa sa'a sabila gitu. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah jalan yang buruk gitu. Eh, dan ya gitulah kurang lebih kayak gitu ya. Eh ya pendapat saya karena mungkin saya juga ketua dari kelompok studi Islam organisasi yang bergerak di keagamaan gitu ya, bisa dibilang kayak gitu di kampus sangat-sangat menentang gitu hal atau aktivitas tersebut gitu. Walaupun saya nggak bisa mengontrol gitu ya sebagai ketua apakah ada anggota-anggota saya yang melakukan hal demikian, tapi saya senantiasa memberikan apa namanya, mungkin kayak penyuluhan, sosialisasi gitu kalau bahwa apapun bentuknya ya pacaran tetap pacaran gitu. Suatu hal yang nggak baik gitulah dan sangat bertentangan gitu dengan keinginan eh, organisasi kami sendiri gitu ya dengan visi dan misi maupun secara visi dan misi duniawi ya, maupun ukhrawi kami ya mungkin kayak gitu. Oke Kak, sangat setuju sih. Karena dari organisasi manapun ya pasti akan mengajarkan yang nggak boleh gitu. Karena gitu udah pasti menentang agama dan memang dari agama pun ya dilarang gitu kan Kak. Selanjutnya nih Kak, banyak anak muda yang pacaran tuh karena terpengaruh media sosial dan teknologi. Nah, itu gimana nih menurut Kalintang sendiri? Untuk pengaruh media sosial dan teknologi informasi gitu ya, yang mempengaruhi aktivitas ini sangat-sangat berpengaruh. Apalagi kalau di zaman sekarang kan sangat mudah gitu ya interaksi terjadi gitu. Nggak harus ketemu langsung tapi bisa via online. Mau itu like, komen atau bahkan langsung nge-DM gitu ya. Sebenarnya nggak membatasi obrolan atau nggak membatasi komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Cuman kalau misalkan tidak ada keperluan mendesak gitu ya, atau nggak ada istilahnya tuh uzur syar'i ya buat apa gitu untuk hanya sekedar basa-basi gitu kan. Karena kita nggak tahu kan setan tuh datang atau menggoda kita tuh dari mana gitu. Bisa jadi pada awalnya kita cuman hanya nyapa, cuman kenalan gitu ataupun hal lain, tapi kan kesananya juga bisa jadi gitu hal-hal yang gak diinginkan atau yang kurang baik kan terjadi gitu. Karena kebanyakan kasus sekarang ya emang kayak gitu kan dimulainya dari media sosial gitu. Perlunya kontrol untuk diri sendiri juga penting gitu. Untuk pembekalan apa ya? Pengetahuan dan
etika pergaulan dalam Islam gitu. Ya, itu juga yang coba saya, tanamkan di, periode saya ya untuk, organisasi yang saya pimpin sekarang. Mmm, ya sebenarnya sih, eee, Allah kan secara apa ya, Allah ngelarang, hambanya untuk jatuh cinta gitu kan ya. Karena, eee, fitrah manusia sendiri itu kan saling menyayangi gitu dan, eee, ya nggak bisa dipungkiri juga gitu pasti ada, rasa suka ataupun rasa, ya spesial terhadap lawan jenis gitu. Tapi kan ada wadah khususnya gitu, ada jalan, yang udah disiapkan yang lebih baik gitu daripada, pacaran gitu. Jadi mungkin, eee, mencintai boleh, tapi dalam koridor-koridor yang, eee, terkontrol gitu dan seharusnya gitu. Lebih bagus lagi kalau kita mengetahui gitu etika pergaulan yang seharusnya kayak gimana supaya, hal-hal yang kurang baik itu tidak terjadi, gitu. Terus sekarang tuh banyak fenomena pacaran virtual, mungkin udah denger ya, Kak? Kayak anak muda tuh sering ngomongnya tuh kayak gini, "Ah, nggak dosa, soalnya aku kan pacarannya cuman teleponan, video call, chatting, nggak ketemu." Nah, itu gimana tuh, Kak? Ya ini sering dijadiin alasan gitu ya, eee, bahwa ya pacaran kami misalkan LDR, cuman telepon, cuman video call dan lain sebagainya, nggak bersentuhan dan lain-lain. Ibaratkan kayak gini ya Kak, mohon maaf daging babi itu kan haram, tapi kita coba pasak atau kita coba masak dengan menggunakan air zam-zam gitu, direbus atau apapun ya pokoknya kita pakai air zam-zam gitu. Nah itu nggak ngerubah hukum bahwa si daging babinya tuh jadi halal gitu. Jadi yang haram tetap haram maupun, mau gimana pun itu balut atau diprosesnya ya nggak ngerubah hukum awalnya gitu. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri pernah, eee, mengharamkan madu karena istri-istrinya gitu. Tapi itu kan di Quran surat At-Tahrim kan langsung ditegur gitu bahwa, "Kamu jangan mengharamkan apa yang udah aku halalkan." Kayak gitu sih. Kak Lintang, makasih banyak ini. Isinya, obrolannya sangat benar-benar best banget, daging banget. Buat aku sih bermanfaat. Semoga buat teman-teman yang mendengarkan dan yang menonton juga bisa ada manfaatnya ya. Pesan dan kesannya dong Kak, terakhir untuk anak muda. Harapan ya, mungkin untuk yang masih sendiri, tetap sendiri, percaya aja gitu, akan ada jodohnya gitu, di waktu yang tepat, ketika kita butuh, ketika kita benar-benar, apa ya, udah siap, maka Allah juga bakal, mengirimkan seseorang yang tepat, gitu. Terus untuk, apa ya namanya, yang menjalani hubungan, tersebut gitu ya, ya kalau misalkan nggak ada komitmen untuk ke jenjang serius ya mending udahlah gitu, udahan aja gitu. Eee, ada jalan yang lebih baik dari semua itu kayak langsung ajalah gitu, ta'aruf, khitbah, dan nikah gitu. Jangan, eee, menggunakan atau menempuh jalan yang udah salah gitu. Pun kalau misalkan ada itikat baik untuk ke jenjang yang lebih serius ya silahkan gitu. Semoga dengan apa ya, melangsungkan hubungan atau meresmikan hubungan yang telah halal, itu bisa jadi apa ya, penghapus dosa-dosa yang udah lama. Mungkin kayak gitu sih Kak, kalau dari saya ya. Sekali lagi ini bukan menggurui, hanya mengingatkan, hanya sharing-sharing dikit-dikit lah, eee, tentang ya tema yang kita bahas, kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak Lintang sudah berkenan hadir di podcast pertama kita. Dan buat teman-teman semua, makasih juga yang udah ngikutin podcast perdana kita. Terima kasih.